Padaherang, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pangandaran. Saya di sini mau mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMPN Negeri 5 Padaherang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Bapak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Maaf sekali ya Pak mengganggu waktunya. Saya ada tugas ini untuk CGP, yaitu mewawancarai Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan yang ada di sekolah ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Nah, untuk mengidentifikasi kasus-kasus siswa, baik itu tentang kedisiplinan atau kasus-kasus yang lain, itu tentunya selalu koordinasi dengan guru, BP, dan juga wali kelas. Yang tentu guru BP dan wali kelas itu lebih tahu tentang anak didiknya, anak didik yang bermasalah dan anak didik yang tidak bermasalah. Nah, dari data tadi saya selaku pimpinan tentu mengambil tindakan, dalam artian bisa dikatakan kebijakan, dan tindakan tadi sesuai dengan aturan. Umpamanya siswa yang bermasalah sesuai laporan guru BP atau walas, maka apabila ada siswa yang bermasalah, tentu dari awal umpamanya kehadiran 3 hari tidak hadir, maka guru atau guru BP atau walas untuk mendatang atau datang ke rumah orang tua siswa tadi, atau bisa dikatakan home visit, atau bisa juga sebelum home visit bisa kirim surat dipanggil orang tuanya. Itu penanganan masalah kenakalan umpamanya ketidakhadiran. Nah, tentu kalau umpamanya ada masalah-masalah lain juga sama, selalu ada koordinasi antara guru, BP atau walas dengan kepala sekolah, sehingga kepala sekolah dapat mengambil tindakan yang tepat sasaran, Nah, itu diantaranya itu satu contoh. Oh iya, jadi Bapak dalam mengambil keputusan itu selalu koordinasi ya Pak, antara wali kelas, kemudian guru BP, kemudian guru mata pelajaran yang lain. Tentunya itu hasil diskusi semua ya Pak. Jadi sebelum diambil keputusan. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kepentingannya sama Pak, tapi mungkin harus diambil keputusan yang seperti apa menurut Bapak? Nah, itu kedua kepentingan apa contohnya? Mungkin begini ya Pak, kepentingan yang sama-sama saling mendesak tapi harus diambil keputusan. Mungkin misalkan siswa tersebut tidak, maksudnya untuk dinaikkan sangat sulit sekali, tapi Bapak harus mengambil kebijakan dalam hal tersebut. Seperti itu Pak. Oh, iya. Jadi kalau umpamanya ada siswa yang bermasalah di akhir semester tentang kehadiran atau yang lainnya, tentunya meskipun tadi guru ataupun yang lain menginginkan siswa tidak naik karena kenakalannya dan lain sebagainya, tentu saya sebagai kepala sekolah melakukan koordinasi secara personal kepada wali kelas atau guru yang bersangkutan, atau koordinasi melalui rapat. Dalam artian bahwa prinsip saya, semua siswa itu baik,
semua siswa itu pandai. Akan tetapi apabila umpamanya siswa yang kebetulan ada masalah tadi, maka diharapkan semua siswa itu naik, ya, semua siswa itu naik. Karena apa? Karena prosesnya dari awal dilaksanakan, ya, dari awal dilaksanakan. Itu harapan semuanya pasti, mulai kepala sekolah, guru ataupun yang lainnya semuanya naik. Tapi apabila ada siswa yang memang di akhir nilainya kurang, nah tentu diharapkan ke siswa yang bermasalah tadi, guru mata pelajaran atau wali kelas memanggil siswa tadi, memberikan tugas tambahan atau tugas-tugas yang lain supaya nilainya cukup, dalam artian minimal KKM. Jadi selalu diupayakan siswa tadi mendapatkan nilai, sehingga di akhir tidak ada siswa yang bermasalah karena dari awalnya sudah diantisipasi seperti itu. Terima kasih. Iya. Sama saja dengan yang tadi, apa artinya kita berkolaborasi ya dengan wali kelas, kemudian dengan guru BP dan ya dengan guru mata pelajaran, yang tentunya jika siswa tersebut bermasalah dengan mata pelajaran, tentunya ada pemanggilan dulu kepada siswa, kemudian siswa diberi tugas, yang akhirnya guru mata pelajaran memberikan nilai. Yang pada intinya siswa semuanya baik ya, berkelakuan baik. Kemudian kalau jika ada yang melenceng, mungkin tugas sebagai guru ya Pak, yang membetulkannya. Jadi siswa bisa mendapatkan pendidikan yang layak, mungkin seperti itu ya Pak. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya? Langkah-langkah mengenai apa? Mengenai tadi pengambilan keputusan yang tadi kalau siswa yang bermasalah. Ya, langkah yang pertama tentu sosialisasi ya, kepada rekan guru dan juga baik itu guru BP atau guru mata pelajaran, seperti menangani siswa yang bermasalah tadi. Langkah yang pertama, apabila ada siswa yang bermasalah, tentu koordinasi dengan orang tua, ada masalah apa, siswa tadi tidak hadir umpamanya sekian hari, kan? Bisa melalui panggilan ke sekolah, komunikasi di sekolah, atau komunikasi langsung datang ke rumah. Itu langkah yang pertama. Terus langkah yang kedua, itu setelah masalahnya ada, dalam artian sudah tahu masalahnya, berarti langkah berikutnya itu penanganan masalah tadi. Umpamanya masalah tadi, anak selalu kesiangan karena tidur terlalu malam. Nah, berarti diambil tindakan supaya siswa lebih awal tidur, setelah belajar langsung tidur, umpamanya tidak terlalu malam, umpamanya menggunakan HP ataupun yang lainnya. Jadi diharapkan tidur awal. Nah, selanjutnya nanti ada perubahan enggak setelah tindakan tadi, ya, ada perubahan enggak. Nah, kalau tidak ada perubahan, tentunya melakukan lagi seperti itu, lakukan lagi sampai berhasil, ya, sampai berhasil. Insya Allah, dan saya yakin kalau umpamanya siswa yang bermasalah, karena siswa memang tidak ada 100% umpamanya tidak bermasalah, pasti ada 1-2 orang karena mungkin faktor eksternal atau mungkin faktor internal. Jadi manakala siswa ada kesalahan ataupun masalah, tentu kita harus menyelesaikannya, koordinasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Nah, apabila kenakalan tadi umpamanya hanya terjadi umpamanya di sekolah, lingkungan sekolah juga, maka yang tanggung jawab itu sekolah, dalam artian bapak ibu gurunya, supaya siswa-siswa yang bermasalah tadi tidak mengulangi perbuatan yang salah tadi. Karena fungsi guru itu kan bukan menyampaikan materi saja,
bukan mengajar saja, akan tetapi mendidik juga, meluruskan yang kurang baik atau umpamanya meluruskan yang bengkok gitu kan, seperti itu memang tugas guru diantaranya. Itu langkah-langkah untuk penyelesaian masalah. Terima kasih. Iya, begitu langkah-langkahnya sangat baik sekali apa yang dilaksanakan, diawali dengan sosialisasi dulu kepada guru dan kepada guru mata pelajaran dan kepada guru BK, kemudian dengan memanggil orang tua seperti itu, koordinasi dengan orang tua, ada kolaborasinya, kemudian baru mengambil tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh siswa, karena pada dasarnya seperti yang Bapak ucapkan itu guru itu tidak hanya mengajarkan saja, mentransfer ilmu, tetapi mendidik itu yang lebih penting ya. Jadi untuk kebaikan atau untuk masa depan siswa itu sendiri ya Pak. Kemudian pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kasus-kasus dilema dan juga etika bagi siswa itu langkah yang paling efektif. Kita sebagai guru harus memberikan suatu contoh tauladan kepada siswa-siswinya berupa bahasa, tutur kata, tindakan. Nah, itu diberikan contoh. Jadi kita memberikan contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, selain memberikan contoh juga tentunya menegur. Ya, menegur apabila siswa melakukan kesalahan. Jadi jangan dibiarkan atau dicuekin gitu kan. Nanti kalau dibiarkan berarti akan nambah dan lain seterusnya. Nah, apabila ditegur masih tetap, tentunya ada tindakan yang selanjutnya, umpamanya dengan hukuman. Hukumannya hukuman apa? Hukumannya itu bisa dengan hukuman secara mendidik, dalam artian bukan oleh fisik hukumannya. Umpamanya ada siswa yang bandel, umpamanya di lisan itu tidak ada efeknya, selanjutnya ada tindakan lain, yaitu umpamanya dengan disuruh membersihkan lingkungan sekitar, atau mungkin membersihkan WC ataupun yang lainnya. Itu insya Allah anak akan baik gitu kan, karena takut, saya takut dihukum, harus membersihkan ini, harus membersihkan itu, sehingga anak dapat melakukan lebih baik gitu kan, tidak lagi melakukan kesalahan. Terima kasih. Oke, jadi langkah yang efektifnya yang menurut Bapak ambil itu yang pertama tadi guru harus memberikan contoh memberikan contoh yang baik dengan mungkin datang lebih awal menyambut siswa dengan ramah, kemudian memberi contoh dengan perkataan yang baik yang sopan dan santun, kemudian tutur bahasa yang halus, kemudian yang keduanya tadi Bapak mengatakan bahwa siswa itu emang harus apapun harus diberikan contoh ya. Jadi kalau contohnya sudah baik, insya Allah siswanya juga baik, karena siswa tersebut memang mungkin dari rumahnya dengan karakter yang berbeda-beda, kemudian datang ke sekolah berjumpa dengan karakter yang mungkin hampir mirip, akhirnya bergerombol, akhirnya membentuk satu kumpulan yang seperti itu. Namun kita sebagai guru mungkin harus bisa mendidiknya dengan baik ya Pak. Kemudian supaya siswanya menjadi lebih baik lagi, tidak seperti yang tidak diharapkan. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya, Pak? Tantangan apabila pihak sekolah mengambil suatu kebijakan atau mungkin bisa dikatakan penyelesaian siswa-siswi bermasalah, itu kadangkala
dengan orang tua, ya kan, dengan orang tua. Karena ada saja orang tua yang selalu membela anaknya padahal anaknya salah. Contoh umpamanya hal yang kecil saja, umpamanya siswa rambutnya panjang, maka guru melakukan suatu razia, umpamanya potong rambut. Nah, tantangannya kadangkala orang tua itu tidak menerima apa yang dilakukan oleh sekolah. Nah, tantangannya itu. Jadi tantangannya sekali lagi dengan orang tua siswa apabila kita melakukan tindakan, ada yang mendukung, ada juga yang tidak. Gitu kan. Meskipun itu persentasenya kecil, gitu kan, yang tidak mendukung. Tapi meskipun persentasenya kecil, sekolah berupaya semaksimal mungkin melakukan hukuman atau tindakan kepada siswa yang bermasalah, selalu koordinasi supaya di akhir kemudian tidak ada masalah. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi selama ini ketika Bapak mengambil keputusan tentunya ada tantangannya. Yeah. Ya, tadi seperti dikatakan oleh Bapak bahwa tantangannya berhadapan dengan orang tua. Ya. Dalam hal ini mungkin hanya sebagian kecil saja ya yang mungkinnya orang tua membela anaknya ketika anaknya berambut panjang tidak dipotong, kemudian ada rambut yang berwarna-warni mungkin juga kemudian tidak ada kesadaran dari orang tua seperti itu. Namun mungkin bisa diatasi ya Pak, karena sudah ada koordinasi dengan guru BP juga, kemudian orang tuanya dipanggil, diberi penjelasan kepada orang tuanya bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan untuk anak sekolah, untuk kebaikan kita semua. Kemudian yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan seperti apa? Nah, untuk penyelesaian masalah dengan siswa tentu ada jadwal tertentu yang dapat dilakukan, baik itu secara langsung atau secara tidak langsung. Yang secara langsung, saya suatu waktu datang ke tempat-tempat tertentu yang selalu ada siswa, umpamanya nongkrong di di waktu KBM. Nah, itu keliling, jadi langsung melihat, dan tentu tindakannya kepada siswa-siswa tadi untuk segera masuk ke kelasnya masing-masing. Dan yang keduanya juga melalui guru BP atau mungkin guru-guru yang lain atau dari kesiswaan juga sama melakukan hal yang sama seperti itu. Dan alhamdulillah untuk sekarang itu akan diadakan gerakan disiplin siswa yang tentu tidak hanya dilakukan oleh sekolah, akan tetapi itu kerjasama dengan pihak kecamatan, pihak polsek dan koramil, termasuk yang punya wilayah yaitu desa. Itu akan kerjasama menyisir siswa-siswi yang tentu berada di luar sekolah pada saat jam. Karena permasalahan tadi hampir menyeluruh di setiap sekolah ada yang seperti itu. Sehingga itu kecamatan melakukan program itu karena adanya kerjasama, itu kan permintaan dari pihak sekolah supaya lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, itu langkah-langkahnya. Terima kasih. Oke, baik sekali ya Pak programnya, di mana Bapak meminta dari berbagai pihak ya, dari kecamatan, kemudian dari desa, untuk mengatasi siswa yang mungkin nongkrong-nongkrong di jalan atau di warung-warung pada jam pelajaran ya, pada saat jam sekolah. Jadi itu bagus sekali. Kemudian juga Bapak menjadwalkan ya sebelum ke tindakan ke siswanya, menjadwalkan dulu, ada jadwalnya dulu, Bapak memberikan jadwal, kemudian
Bapak juga sweeping langsung ya, tindakan langsung bersama dengan PKS kesiswaan, sweeping anak ke berbagai tempat. Kemudian setelah itu baru mungkin Bapak bisa memberikan tindakannya dengan memanggil siswa tersebut untuk bisa belajar kembali di kelas. Seperti itu ya Pak, bagus sekali. Kemudian mudah-mudahan nanti program yang Bapak canangkan untuk bisa kerjasama dengan pihak kepolisian juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketujuh, adakah seseorang atau adakah faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, yang tentunya ada yang membantu ya. Karena kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Yang membantu pasti guru, baik guru mata pelajaran atau guru BK. Dan juga yang ketiga PKS kesiswaan ya. Nah, itu membantu kerja tentang kenakalan-kenakalan remaja atau kenakalan-kenakalan lain yang dilakukan oleh siswa. Dan tentunya saya sangat terbantu sekali dengan adanya rekan-rekan ya. Baik itu rekan dari wali kelas, dari guru BP, dan juga guru mata pelajaran yang selalu proaktif dan juga memberi laporan kepada kepala sekolah. Nah itu. Oke, jadi banyak sekali faktor yang mendukungnya ya Pak dalam pengambilan keputusan Bapak. Yang pertama tadi mungkin guru BP, kemudian wali kelas dan guru mata pelajaran yang selalu proaktif untuk kerjasama semua, jadi supaya siswa bisa belajar dengan baik, kemudian kita belajarnya dengan rasa aman, nyaman di sekolah ini. Jadi dengan seperti itu mungkin nanti hasil dari siswa pun akan meningkat ya Pak, seperti itu. Kemudian yang terakhir ya Pak, ini pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Nah, pengalaman yang didapatkan dari penyelesaian masalah dilema dan juga etika siswa, tentu ada pembelajaran yang cukup berharga, yaitu tentang mendisiplinkan diri. Jadi disiplin siswa itu tergantung niat, dalam artian ada niat di dalam diri secara internal di siswa itu sendiri, dan juga adanya aturan yang dibuat oleh sekolah. Jadi aturan yang dibuat oleh sekolah itu wajib ditaati oleh seluruh siswa. Nah, siapa yang mengontrolnya? Yang tentu Bapak Ibu guru mengontrol apakah siswa ini melanggar aturan, siswa ini yang tidak. Jadi apabila ada siswa-siswa yang melanggar aturan atau tata tertib sekolah, tentu dilakukan tindakan seperti yang awal tadi sudah dijelaskan, kan, tindakan-tindakannya seperti itu. Yang tentu tindakannya bukan tindakan yang terlalu keras dalam artian kepada siswa, tapi tindakan atau hukuman, bisa dikatakan hukuman yang bukan hukuman fisik gitu kan. Bukan hukuman fisik, akan tetapi melakukan kegiatan lain supaya ada efek jerah gitu kan. Tapi karena kalau fisik sekarang kan tidak boleh, sekarang tidak boleh seperti itu. Intinya hukuman yang humanistis gitu ya. Jadi manusiawi, jangan sampai hukuman-hukuman yang seperti dulu ya kan, yang terjadi seperti itu. Sekarang alhamdulillah tidak seperti itu. Tapi insya Allah kalau umpamanya apabila siswa ada yang melanggar tentang aturan, tata tertib dan lain sebagainya, guru selalu proaktif secara kontinu, terus menerus. Dalam artian tidak hanya 1 hari, 2 kali, 3 kali dan lain seterusnya, tapi tiap hari apabila mana ada siswa yang melakukan tindakan kesalahan,
maka ditegur kan, ditegur masih tetap tidak ada perubahan, maka mungkin secara lisan dipanggil dan lain sebagainya. Terus ada hukuman lain tadi seperti membersihkan lingkungan sekitar, menguti sampah dan lain sebagainya. Insya Allah kalau terus menerus seperti itu, maka siswa akan ada efek jerah, sehingga yang tadinya dia melakukan melanggar disiplin, melanggar aturan menjadi tidak melanggar karena terus menerus, dan semua guru dilakukan oleh semua guru. Karena kalau dilakukan hanya oleh satu orang guru tentu tidak akan berdampak, malahan ada gap gitu antara guru yang galak karena selalu memarahi ataupun yang lainnya selalu cerewet dengan guru yang diam saja. Tapi alhamdulillah di SMP 5 kolaborasi antara rekan-rekan guru semuanya kerjasama dengan baik dalam artian mendisiplinkan siswanya sesuai dengan aturan, dan insya Allah SMP 5 bisa lebih baik karena kerjasama antara guru, kepala sekolah dan juga orang tua siswa. Dan alhamdulillah tambahannya sekarang dari kecamatan, dari Koramil, dari Kapolsek, dari desa. Alhamdulillah makin banyak mendukung, makin banyak masyarakat yang peduli gitu kan tentang kenakalan siswa-siswinya. Tidak hanya diselesaikan oleh sekolah, tapi pihak orang tua, pihak pemerintahan desa sampai kecamatan atau polsek, Koramil itu ikut, sehingga alhamdulillah sekolah merasa sangat terbantu sekali. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi siswa umpamanya yang saat KBM itu nongkrong, kan? KBM itu nongkrong di tempat-tempat tertentu. Terima kasih. Iya, jadi banyak sekali pembelajaran yang diambil ya setelah Bapak mengadakan pengambilan keputusan dilema etika itu. Tadi seperti Bapak katakan bahwa berarti harus ada niat dulu ya dari diri sendiri, baik dari guru mungkin memiliki niat untuk meningkatkan kedisiplinan di sekolah ini, kemudian siswanya juga sama harus memiliki niat yang baik, niat untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian yang keduanya tentunya harus semua pihak bekerja sama ya Pak, berkolaborasi, tadi guru dan guru mata pelajaran, kemudian PKS kesiswaan, kemudian guru BP, semuanya bekerja sama untuk supaya siswanya lebih baik. Kemudian Bapak juga mengadakan program yang bisa diwujudkan mudah-mudahan, karena program tersebut baik untuk kepentingan kita, untuk kemajuan sekolah kita, dan mudah-mudahan apa yang Bapak programkan menjadi sukses ya Pak programnya. Untuk kita semua diniatkan dengan baik, segala apapun jika niatnya baik insya Allah akan baik juga hasilnya. Mungkin seperti itu ya Pak wawancara dengan saya terkait dengan tugas TGP saya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mungkin Bapak ada pekerjaan lain diganggu oleh saya. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu mungkin wawancara saya dengan Bapak Dedi Prianto SPD MPD, di mana dia sebagai pimpinan di SMPN 5 Padaherang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rokaya dari SMPN 5 Padaherang, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pangandaran. Pada sore hari ini saya ditemani oleh Ibu Yayat Haryati sebagai Kepala SDN 4 Paweda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu pada siang hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin, dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana sebaliknya Ibu Ella Rokaya yang cantik? Ya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mungkin pada
kesempatan ini saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Ya Ibu, saya akan ngobrol-ngobrol lah, bincang-bincang sedikit dengan Ibu terkait tugas saya sebagai CGP ya di Pangandaran. Ada tugasnya yaitu mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin seperti itu ya Bu. Baik. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, tetapi saya minta Ibu memperkenalkan dulu. Ya, baik. Ya. Terima kasih atas kedatangannya Ibu El Rokayah. Saya terima dengan sangat terbuka. Dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yayat Haryati, Kepala SD 4 Paledah. Saya bertempat tinggal di Dusun Sindang Rasa, RT 13 RW 3, Desa Sukanagara. Tetapi saya bekerja di Lembaga SD Negeri 4 Paledah di wilayah Desa Paledah, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Begitu Ibu? Oh iya. Jadi Ibu berbeda desa ya, tempat tugasnya desa, ya. Jadi agak lumayan jauh ya, Bu. Sekitar 6 kiloan lah, 6 lumayan. kilo, ya lumayan. Oke, tetapi Ibu terus selalu semangat ya. Ya, oke, iya, semangat walaupun banget, jaraknya mungkin jauh seperti itu. Harus semangat. Iya, kita lanjutkan ya Bu. Ya, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Waduh, ya memang zaman sekarang dari dulu sih ya sebetulnya kasus anak sekolah itu sama. Jadi banyak anak-anak yang agak sedikit usila seperti itu. Tetapi kalau di SD tidak terlalu seberapa, sebab kenakalan anak SD itu bisa ditolerir lah. Masih bisa dikendalikan sebab masih anak-anak, paling jahil, nangis di toilet dan sebagainya seperti itu. Tapi itu pun tidak merujuk kepada untuk supaya kondusivitas di kelas sebagai guru terutama. Nah, mengapa? Sebab banyak anak-anak yang lain kalau ada siswa yang nakal itu suka diberitahukan kepada guru kelasnya, lapor seperti itu. Nah, makanya kadang-kadang guru itu juga bingung, takutnya disalahkan kalau memutuskan sendiri. Nah, maka suka ke kantor bilang kepada saya, Ibu Kepala, katanya itu ada anak seperti itu ya. Baiknya saya mungkin lapor dulu supaya kita bareng-bareng membahasnya. Saya suka bicara, oke siap, bawa ke sini aja, ayo bareng-bareng kita simpulkan bagaimana cara mengatasi anak tersebut. Kemudian bahkan saya suka meminta guru PAI sebagai pemenuhan akhlakul karimahnya, konsultasi secara rohani lah seperti itu. Bagaimana dari sisi agama mungkin ya Bu? Ya seperti itu. Nah, yang hasilnya atau menghasilkan sesuatu yang optimis lah, bagus bagi anak-anak untuk kedepannya. Akhirnya setelah kita rembug dengan musyawarah dengan yang baik untuk kedepannya siswa-siswa kita, bukan hanya siswa di kelas tersebut tetapi untuk semuanya, sebab musyawarah di situ langsung sharing sebagai kepala sekolah. Jadi musyawarah KKG kelompok kecil lah musyawarah di SD tersebut. Akhirnya menghasilkan, walaupun misalnya anak tersebut dibawa ke kantor, ditanya dan sebagainya, tetapi merujuk kepada kesemua guru yang akhirnya memutuskan bahwa tindakan itu harus kita lanjutkan, maksudnya diperbaiki, walaupun itu yang terjadi di kelas atas tidak bisa saja di kelas kecil rendah terjadi seperti itu. Makanya ayolah kita sama-sama, dan akhirnya anak dengan anak itu yang tadi agak sedikit bentrok misalnya seperti itu bisa diakhiri dengan baik-baik, bersilaturahim dengan baik, bersalam-salaman seperti itu, dan kembali ke kelas masing-masing bisa menjalankan tugasnya sebagai anak didik yang bagus. Itu akhlakul karimahnya seperti itu sih Bu. Iya. Jadi kalau di SD itu mungkin
cekcok biasa ya, Iya, anak kecil mah cuma patoy gitu, ngeng, nangis seperti gitu, iya, bukan permasalahan yang itu yang terlalu yang vokal gitu lah, iya. Tapi walaupun seperti itu kan kadang kita menyebabkan dilema ya, Iya, bagaimana bingung iya, kan iya, gitu. betul. Ya seperti itu. Jadi benar. harus diselesaikan Selesaikan. waktu itu juga. Kemudian Mm-mm. tapi menyangkut orang tuanya, kadang Iya. orang tua tidak terima dengan kondisi seperti itu. Kalau ada laporan dari sekolah Iya, kan iya, iya, kan iya, berbeda, benar. mungkin di rumahnya seperti apa, di Iya. sekolah seperti apa, kadang berbeda. Kadang orang tua juga tidak menerima langsung begitu saja ya Bu, seperti itu. Iya, betul sekali. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua mungkin Ibu, Iya. selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi seperti apa Ibu menghadapinya kalau seperti itu kasusnya? Iya, terima kasih kepada Ibu Ella Rokaya. Dalam hal ini, saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 4 Paleda, keputusan ya untuk pengambilan keputusan yang baik, kebijakan itu memang harus ada sebagai pupuhula istilahnya, kalau kepala sekolah terlalu tinggi sebagai pupuhu gitu ya. Nah, saya biasanya misalnya dalam suatu hal untuk penentuan musyawarah apa begitu ya, saya selalu sharing dulu sebelum melakukan tindakan. Misalnya akan diadakan rapat pada hari H, sebelumnya itu saya musyawarah dulu kan sudah ada program kerja ya, seperti itu. Dimusyawarahkan bagaimana keputusannya, saya utarakan seperti ini, bagaimana menurut ibu-ibu dan bapak-bapak guru seperti itu. Kemudian dari musyawarah itu, kalau ada hal yang kurang pas di antara guru, saya welcome, silakan ajukan pertanyaan, rembuk untuk urun rembuk lah seperti itu, diskusi, sharing seperti si Bu. Jadi memang harus seperti itu. Nah, setelah menghasilkan urun rembuk dan keputusan yang bagus, maka baru sebagai kepala sekolah untuk menindaklanjutinya harus sharing dengan komite, dengan komite dan rerengannya seperti itu aja, setap-setapnya. Kemudian saya bikin surat melalui guru-guru, kemudian untuk mendatangkan komite. Dan hasil dari kemarin musyawarah sharing dengan guru-guru, saya laporkan bersama guru-guru kepada komite. Nah, hasil itu kemungkinan komite juga ada, misalnya ada saran dan sebagainya. Nah, itu yang penting sebagai kepala sekolah harus memutuskan yang terbaik untuk SD kita. Seperti itu sih Bu ya. Alhamdulillah di SD kami keputusan-keputusan itu ya banyak didukung oleh guru dan komite sebab untuk kepentingan lembaga, karena di dusun itu adalah dusun Cibadak yang mungkin memang cuma sedikit ya warganya, itu cuma satu dusun itu ada sekolah satu, cuma beberapa kakak seperti itu. Jadi termasuk juga sekolah kecil, tetapi ya kebanggaan SD itu. Jadi harus saya lihat antusias sekali lah kepada program sekolah. Jadi mendukung masyarakatnya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi Ibu dalam pengambilan keputusan selama ini berarti hasil diskusi lah ya Bu, diskusi dengan guru, dengan guru yang ada di sekolah dulu, kemudian nanti Ibu memanggil komite dengan memberikan surat dulu ke komite, kemudian dibicarakan lagi dengan komite, nanti kita ambil keputusan seperti apa ya. Bahkan dengan tokoh pendidikan. Selain apa itu ya bahasa Inggrisnya nggak tahu tuh. Stakeholder seperti itu. Bagus sekali ya Ibu. Jadi Ibu selalu berkolaborasi Jadi untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan kita ya Bu, memang harus berkolaborasi. Jadi semuanya harus saling mendukung ya satu sama lain. Kemudian pertanyaan yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkahnya seperti apa? Langkah-langkah sebetulnya sih sebagai pupuhu itu saya selalu komitmen lah.
saya tidak mungkin mengambil keputusan dengan Secara cara sepihak ya, sendiri sepihak gitu sendiri, maksudnya, keputusan otoriter sendiri, itu iya, namanya, iya. nggak bagus, nggak etis Iya. untuk perkembangan dunia pendidikan di Iya. lembaga kami. Saya bukan tipe seperti itu, Hmm. maka saya selalu seperti yang pertanyaan tadi ya, Iya. selalu didiskusikan Iya. dulu, sebab itu kan termasuk juga kan ada program-programnya Iya. ya. Program ini seperti apa itu harus didiskusikan, dimusyawarahkan dengan guru-guru yang terdekat dulu, nanti diambil keputusan hasil musyawarah. Jadi ada satu keputusan itu saya sharingkan kepada ketua komite terutama dan stafnya, kemudian tokoh pendidikan juga harus terlibat, bahkan kadang ada bapak golongan sebagai tokoh pendidikan juga bisa, ada tokoh-tokoh agama seperti itu, selalu dilibatkan ya, biasanya dalam banyak orang ya, dengan stakeholder, biasanya dalam segi muludan atau membangun SD lah seperti itu ya, terutama itu. Jadi asalkan dia mengerti untuk pembangunan SD, selalu menghasilkan keputusan yang terbaik, pokoknya seperti itu sih. Iya, jadi Ibu selama ini langkah-langkah Ibu yang pertama pasti tadi ya, dengan guru dulu, musyawarah, dengan tanpa musyawarah tidak akan jadi. Iya, bagus sekali ya apa yang telah Ibu putuskan selama ini hasil dari musyawarah apapun. Dengan ya tadi banyak sekali ya yang dilibatkan, dari tokoh pendidikan, dari tokoh agama juga, kemudian lingkungan yang ada di sana ya. Jadi yang penting sekolah itu maju ya Bu, untuk kepentingan sekolah. Jadi apapun kita bicarakan dengan mereka, gitu, bicara baik-baik, kemudian cari jalan keluarnya seperti apa. Sekali. Ya, jadi bagus sekali ya selama ini. Pertanyaan yang keempat, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini menurut Ibu efektif? Efektif berarti ya tepat sasaran ya, dengan tidak memerlukan waktu yang lama tapi tepat keputusan yang diambil, gitu, seperti itu Bu. Iya, tapi dilema itu ya tadi etika ya. Etika ya. Ya itu tadi tetap dengan musyawarah. Iya, sebenarnya ya. Tidak ada lagi tanpa musyawarah dengan guru. Misalnya ada pakat ya. Iya. Diutamakan itu. Tidak jauh dari itulah kalau saya saya tidak sanggup kalau tidak memutuskan sendiri ya. Jadi harus hasil musyawarah. Takutnya kan kalau tidak musyawarah nanti kepala sekolah seperti itu. Kenapa saya juga sudah senior, kata guru kan seperti itu. Kok nggak diajak misalnya musyawarah seperti itu. Makanya saya selalu apapun lah seperti itu. Ya mau misalnya mau senam atau mau apa, atau anak yang nangis waktu senam itu harus tuh ambil, coba anak ada yang pingsan misalnya, ayo bawa ke kantor, cari Neng, itu pada guru seperti itu. Jadi tindakan itu harus cepat, tetapi harus dimusyawarahkan dulu, seperti itulah. Jadi tindakan hasil musyawarah itulah yang menurut Ibu yang terbaik, efektif yang terbaik seperti itu. Jadi bagus sekali ya, apapun harus lewat musyawarah. Ya, bagus sekali ya untuk yang terbaik di sekolah itu. Kemudian pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini yang jadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, tantangannya itu ada saja. Ya. Kalau misalnya dalam saya kan itu ada ibu-ibu paguyuban ya. Dibentuk ibu-ibu paguyuban di sekolah untuk membantu guru lah, misalnya kalau halaman kotor gitu. Nanti ibu-ibunya kan mengapa ada satu untuk silaturahim. Bukan, yang pertama itu memang anjuran dari pengawas dulu, seperti itu. Harus ada paguyuban ada paguyuban di tiap kelas gitu ya. Di tiap kelas. Kemudian hasil dari paguyuban itu tanggapannya bagus ya, tetapi namanya juga manusia ya. Itu ada pro dan kontra. Tetapi setelah saya berikan pengarahan di awal tahun, kemudian dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi, misalnya dalam kegiatan
pendaftaran kelas 1 kan dikumpulkan, Iya, itu kan orang orang tua kelas tuanya, 1, iya. orang tua kelas 1 kan belum paham, belum tahu seperti seperti apa di sekolah ya. kegiatan paguyuban itu. Nah, kalau beliau sudah kasih tahu, Ya, ada kan, sosialisasi lah ya sosialisasi, minimal ya. itu antusias sekali, walaupun tanda kutip kata saya tadi juga Iya. ada yang tidak tidak mendukung. Iya. Tapi kalau sudah 3/4-nya ya kita Iya, udah harus sah lah ya. seperti itu. Keputusannya Ya lama kelamaan juga kan mengikuti pasti ya. sebab program itu tidak setiap hari, Iya. 2 bulan 2 kali, 1 bulan sekali di akhir Iya. pekan. Itu pun dilihat dari kondisional. SD kalau betul-betul itu misalnya SD-nya sudah kotor banget, bala banget halamannya, nah itu Baru. bantuan baru. Oh, Kalau iya. tidak mah tidak seperti itulah. Takut juga orang tua juga banyak kerjaan Iya. seperti itu. Yang kedua juga untuk silaturahmi sebetulnya. Iya. Jadi lebih Bagus dekat, sekali ya lebih dekat orang tua. Jadi saya tahu, Iya. oh si Amir ini misalnya orang tuanya ini datang pas paguyuban gitu ya. Jadi mengenal satu sama lain ya, lebih dekat ya, ya, lebih akrab lagi. kan ikut senam dan sebagainya seperti itu. Jadi akrab, lebih Iya. dekat. Tidak seperti waktu saya SD dulu, kayaknya Jauh guru teh gitu ya. jauh banget. Dengan Jadi orang saya tua. kayaknya kejem-kejem guru teh kayak gitu. Sekarang Ada enggak. jarak seperti Iya, itu ya, Bu. seperti itu. Sekarang enggak gitu. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah bagus Ya, sekali. masih kondusif Ya, lah. jadi apapun pasti ada tantangannya Iya. ya, Bu. Tadi Iya. seperti Ibu katakan Banyak bahwa lah, ya di antaranya ada yang tidak setuju, Ada, mungkin ibu-ibu iya, itu betul. ya tantangan Iya, bagi ibu. ya, Jadi yang punya ya, tantangan itu ya ibu-ibu yang misalnya ada saya harus ke pasar, ada anaknya keperluan lain oh, gitu. Tapi Itu harus ditolerir kumpulan, iya. sama mangga. Iya. Pokoknya yang tidak sibuk. Jadi tidak menjat seperti apa Ya, lah harus gitu. wajib tidak seperti enggak, itu. enggak. Iya. Yang penting Ya ada dibicarakan. beberapa Iya. boleh, tapi jangan harus ikhlas yang Iya. datang. Yang tidak datang mungkin bulan depannya atau 2 bulan ke depan. Oh seperti iya, itu. iya. Kalau Mm-mm. misalkan hari ini ada Tidak, keperluan gitu ya, nanti iya. bulan depannya lagi Nah, gitu. seperti itu. Iya, oh ya bagus sekali ya Bu dengan Iya. adanya paguyuban. Jadi mungkin sekolahnya terawat dengan baik ya karena Insya dibantu. Allah sih, Iya, dibantu dengan Iya, paguyuban itu ibu-ibu Iya. yang membantu Iya. selalu dengan kebersihan yang ada di sekolah itu. Iya. Jadi Seperti itu sih. tantangan itunya mungkin bisa diatasi Iya, ya Bu tadi seperti itu. dengan Benar. sosialisasi dulu kepada warga yang baru iya, mungkin yang maksudnya baru, memasukkan iya, anaknya seperti itu di ya. sini ada kegiatan seperti ini yang biasa ada jadi ibu ada Kalau sudah sosialisasi dulu keberatan, ya ya betul seperti itu. ya bagus sekali ya programnya Ya. dari ibu. Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau sesuai prosedur yang ibu dijalankan seperti apa Bu? Ya. Apa punya jadwal? Idealnya sih memang harus ada jadwal Program ya? Kalau seperti di SMP, Iya. SLA kan ada guru BP. Iya. Istilahnya kayak itu pertanyaan tadi kan mengacunya kepada agak kriminal, permasalahan ya, yang terjadi. Ya, permasalahan di sekolah, Iya. anak-anak terutama ya. Tetapi karena di SD saya katakan di depan tadi Iya. tidak seperti anak-anak SMP yang Iya. nongkrong di mana sambil merokok Iya, itu tidak ada- ikut tidak belajar gitu belajar. ya. kalau di lembaga kami Iya di SD. tidak seperti itu, masih Iya. kondusif sih. Iya. Cuma nakal-nakal ya suka nyangkling kaki orang heureuy seperti ya, itu heureuy ya heureuy. tama. Itu sih memang bisa diselesaikan di waktu hari itu seperti itu. Jadi sesuai apa ya permasalahan yang terjadi mungkin ya. permasalahan kecil bisa Heeh. diselesaikan pada hari itu. Contohnya misalnya anak laki-laki biasanya lebih nakal dari perempuan. Kemudian cuma suka apa namanya moyok-moyokan nah itu nausia masalah jenisnya moyok gitu sama temennya gitu. Iya. Ih kamu burik-burik misalnya gitu ya Iya. kan itu termasuk ke dalam pembulian ya. Pembulian ya, bullying ya kalau bullying istilah misalnya. sekarang ya. Tapi kan tidak terlalu lah seperti itu. Iya. Tapi kan namanya anak-anak itu sudah termasuk juga kepada apa namanya tindakan yang
kurang bagus Iya, ya. kurang bagus itu sebenarnya. Jadi ada anak yang lapor ke guru kelasnya. Iya. Ibu tuh nyebut burik-burik gitu misalnya. Iya. Tapi belum pendengaran sih. Nah, tapi kalau ada sekecil apapun lah, Iya. guru kelas selalu lapor ke kantor kepada teman-temannya. Anu kayak gitu ya. Jadi nanti dibicarakan, didiskusikan lagi seperti apa gitu. Karena terus kepala sekolah kan udah tidak ngajar, kepala sekolah cuma gitu melihat keadaan, kontrol gitu ya. Jadi kedengaran ada apa? Ini Bu, oh iya. Sok coba anaknya. Jadi ibu menampung ya apa yang terjadi ya. Iya, terjadi di kelas tersebut. Yang misalnya antar kelas 5 dengan kelas 6. Nah, itu bagaimana permasalahannya, anaknya dibawa dulu ke kantor. Seperti tadi lah itu di musyawarahkan. Ambil guru PAI sebagai guru PP-nya itu di sekolah. Dijilkan dalil-dalilnya, mau dalilnya naon tah supaya budak apa mengerti sedikit. Gitu nanti supaya anaknya mengerti. Oh iya, apalagi kelas besar kan sudah mengerti, paham pada yang baik-baik, apalagi Pangandaran kan karakternya harus diutamakan ya. Pendidikan karakter dulu seperti itu. Lebih baik karakternya bagus ya, alatnya bagus daripada nilai 100 tapi dia suka alatnya kurang bagus, tidak akan terjadi apa ya, anak yang soleh nantinya atau soleha ke depan, seperti itu sih Bu. Jadi sesuai program pemerintah Kabupaten Pangandaran ya, khususnya Dinas Pendidikan, jadi mengutamakan akhlak lah ya, karakternya dulu yang diutamakan dulu, baru nanti menyusul soal pengetahuan. Dan insya Allah kalau karakternya sudah bagus, pengetahuan insya Allah lebih bagus lagi. Ya seperti itu ya, bagus sekali ya program yang Ibu. Jadi sebenarnya Ibu tidak memiliki jadwal untuk penyelesaian kasus, tapi begitu ada kasus langsung dimusyawarahkan seperti itu. Ya bukan, ia tidak punya jadwal, tapi kalau memang BP itu perlu di guru kelas sebetulnya. Sekaligus kan seperti itu. Ada di guru kelas, tapi penanganannya apabila misalnya itu kan lebih baik kelapor ke kepala sekolah. Itu kan kadang-kadang guru gitu bingung ya. Seperti itu. Pada masalah kecil sebetulnya. Iya, di SD tidak ada masalah keluar gitu, tidak ya, merokok tidak. Tapi bagus sekali Bu, walaupun masalahnya sekecil apapun tapi selalu bermusyawarah. Itu intinya ya, musyawarah untuk mufakat. Itu bagus sekali, kebiasaan yang perlu dijalankan terus ya. Insya Allah. Kemudian pertanyaan yang ke-7, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah Ibu dalam menjalankan keputusan tentang tadi ya, dilema etika? Faktor-faktornya atau faktor-faktor atau orang yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas pertanyaannya. Sama sih sebetulnya ya. Saya kan punya kebetulan di SD kami itu ada guru senior 3 orang. Saya suka curhat dulu lah kepada yang senior, dibicarakan dulu, disaringkan dulu sebelum dirapatkan. Ke semua sebelum ke semuanya yang lain tahu. Saya suka coba sinilah dulu sebentar, baiknya seperti apa sih ya. Didiskusi kecil lah ya. Misalnya contoh, misalnya kan namanya sekolah itu ada seragam ya. Nah, seperti itu misalnya, atau apalah hal yang dapat memperbaiki SD kita seperti itu. Kumahanya gitunya enak kan, misalnya anak-anak baru kelas 1 kan itu yang kelas lain sudah ada seragam seperti itu. Kemudian baju batik, bagaimana ya Bu? Apa mending diseragamkan, apa mending sinah gitu budak teh merah putih betul sampai 1. Ya enggak Bu, katanya seperti itu. Nah itu sih sedikit-sedikit dengan senior. Senior dulu yang pertama kalinya. Pertama kali. Seperti itu sih Bu. Kemudian sudah ada keputusan baik seperti ini Bu, yang enggak boleh kalau tidak sama dengan kakak kelasnya kan kita juga tidak baik lembaga kita, kurang disiplin lah seperti itu. Dia tetap mengutamakan kedisiplinan, kebersamaan. Nah itu setelah itu, oh ya kalau sudah seperti itu baiklah kita akan ambil keputusan. Besok harus ada rapat dengan guru-guru kita semua. Nah seperti itu dimusyawarahkan. Setelah deal baru seperti tadi komite dipanggil dengan reng-rengannya, kemudian
kadang-kadang ada tokoh masyarakat ya seperti itu yang peduli kepada pendidikan, bawa kemudian di sana di musyawarah bagaimana seperti ini, baru kita di share rapat dengan orang tua ya seperti itu. Jadi banyak sekali ya orang-orang yang mendukung yang ibu ya, semuanya guru mendukung sekali, ketua komite pengambilan keputusan pengambilan itu banyak sekali yang mendukung, harus itu mah. Kalau tidak berarti tidak akan terjadi. Karena maju mundurnya dari semua pihak ya Bu, bukan hanya ibu yang ingin maju di sekolah itu, tetapi semua orang menginginkan kolaborasi, apalagi penduduk yang berada di sana ya Bu, tentu menginginkan sekolahnya lebih baik. Ya, saya suka katakan sekolah itu adalah mukanya dusun. Nah gitu, kalau sekolahnya bagus maka otomatis dusun kita itu keluarganya bagus-bagus gitu. Nah itu menjadi penyemangat ibu-ibu paguyuban diantaranya yang itu ya. Jadi mereka pada semangat seperti itu. Karena ibu memberikan spirit mereka. Betul sekali gitu. Makanya antusias sekali untuk bagus sekali datang ke sekolah, terutama silaturahmi ya betul sekali itu. Yang bagusnya itu silaturahminya Bu. Silaturahminya yang menyangkut umur katanya. Seperti itu bagus sekali ya. Dari semua yang tadi telah disampaikan tentang pengambilan keputusan yang ibu pernah lakukan di sekolah, itu tentunya banyak pembelajaran yang bisa ibu ambil. Seperti apa? Iya, terima kasih. Pembelajaran yang saya ambil yang memang saya sebagai PNS. Saya sebagai PNS yang sudah puluh-puluh tahun ya. Tapi kebetulan sebagai kepala sekolah itu baru 6 tahunan, sudah 6 tahun, alhamdulillah. Tapi selama 6 tahun itu memang harus sekali banyak pengembangan untuk lembaga di mana kita ada SK tersebut. Jadi kita jangan dilema dulu, di SK-an, di SD anu, kata orang seperti anu, belum juga masuk. Jadi sudah, tidak semangat sudah ya? Sudah semangat. Walaupun misalnya SD kami itu banyak kurang fasilitasnya lah seperti SD yang lain belum lengkap apa-apa belum ada belum lengkap lah intinya gitu. Kemudian tetapi tidak menjadi patah semangat benar sekali. Itu malah justru sebagai pemicu, ayolah kita jangan terfokus kepada tidak ada alat elektronik atau dan sebagainya lah. Yang penting kita sudah ada laptop untuk pembelajaran sudah itu alhamdulillah. Jadi difokuskan dengan kekuatan yang ada di diri yang dimiliki, jangan fokus ke kekurangan yang seperti itu. Ya jadi ayolah bareng-bareng kita dengan bareng-bareng kita satu musyawarahnya dengan orang tua, dengan komite terutama tokoh pendidikan, apalagi dengan guru-guru kita. Yang itu sangat membantu sekali, dari honor dia sampai diangkat ASN, bayangkan sudah berapa belas tahun tuh. Sangat membantu sekali ya tentunya. Walaupun beliau di honoran misalnya 200.000 pada waktu itu, beliau masih semangat apalagi sekarang. Sekarang kan sudah kita P3K semua, alhamdulillah. Kemudian dengan adanya kinerja seperti itu PMM gitu. Nah alhamdulillah sangat semangat, apalagi sekarang juga sama dengan ibu ada guru yang masuk ke PIGP ya namanya seperti itu ya. Jadi itulah yang menjadi semangat saya sebagai pupu di SD tersebut. Jadi sangat termotivasi sekali dari guru-guru muda seperti itu. Jadi banyak sekali pembelajaran yang diambil ya Bu selama ibu jadi kepala sekolah 6 tahun ya, sudah 6 tahun. Kemudian tentunya banyak sekali permasalahan yang terjadi di sekolah banyak ibu sekali kemudian ibu bisa menyelesaikan alhamdulillah dengan tadi musyawarah mufakat. Jadi apapun sekecil apapun permasalahan selalu dibicarakan dengan bermusyawarah. Ya, Ibu terima kasih waktunya telah mengganggu. Mungkin Ibu banyak aktivitas di sekolah ini. Saya ganggu. Maaf ya Bu. Terima kasih banyak. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sama-sama ya. Mohon maaf juga saya cuma seperti itu
banyak sih yang harus diutarakan, tapi kan dalam diucapan seperti itu. Ya, memang seperti itu. Iya. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Saya tadi telah wawancara dengan Ibu Yeyet Haryati SPD. Saya telah membicarakan hal-hal yang beliau putuskan selama menjadi kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.